Selamat siang, Ahsan. Siang, Ahsan. Iya, iya. Udah sarapan? Suaranya gak kedenger nih. Belum. Oh, belum. Belum sarapan, Ahsan. Oke. Udah siap belajarnya nih. Udah. Udah mandi ya? Udah. Oke. Nanti berarti siang Ahsan mulai yang Zoom nanti ya. Terus gimana nih kabarnya hari ini? Sehat, baik. Oke, kita mulai aja. Iya. Oke, kita mulai ya kelasnya. Sebentar. Lesson berapa coba Ahsan hari ini? Ya, cari hari. Oke. Ahsan boleh lebih dekat lagi nggak mikrofonnya biar kedengeran nih suara Ahsannya. Coba tes-tes gitu. Terus, terus. Nah, ada. Oke. Hari ini kita pelajaran ke-8. Nah, di pelajaran ke-8 ini nggak beda jauh sama pelajaran kemarin, tapi ada materi baru. Kalau kemarin kita belajar penjumlahan dan pengurangan, sekarang kita akan perhitungan lisan tentang perkalian. Nah, masih ingat nggak sifat apa? Kemarin ada sifat apa aja di penjumlahan dan pengurangan? Ada sifat. Ada sifat komutatif dan sifat asosiatif. Nah, di perkalian juga ada sifat-sifat seperti sifat yang ada di penjumlahan. Nah, coba Ahsan lihat di sini. Ingat-ingat nama komponen perkalian. Kalau misalnya biasanya Ahsan di sekolah perkaliannya pakai titik kayak gini atau pakai X? Pakai X. Pakai X. Nah, untuk perkalian itu bisa kita simbolkan seperti titik ini atau X seperti ini, ya. Hmm. Nah, dalam perkalian juga di sini ada namanya pengganda pertama, ada pengganda kedua. Kemudian dalam perkalian ini, bentar. Nah, dalam perkalian ini ada juga namanya sifat komutatif seperti di penjumlahan yang kemarin. Dalam sifat komutatif ini, jika angkanya kita bolak-balik, hasilnya pun akan tetap sama. Contohnya, 2 dikali 3 atau 3 dikali 2 hasilnya akan tetap 6, betul? Oke, kalau misalnya kayak gini nih, yang Ahsan ketahui konsepnya gimana? 10 dikali 3 itu. Coba agak dekat suaranya. Nah, kok nggak ada suaranya ya Ahsan ya? Coba. Tes, Nah, tes. kecil suara Ahsannya. Kalau 10 kali 3, Mm-mm. 0, 10-nya berarti ada berapa kali? ada 3 kali. Mm-mm. Di dalam perkalian itu ada sifat penjumlahan. Perkalian itu sama dengan penjumlahan berulang. Kayak misal 10 dikali 3 jadi 10-nya 3 kali. 10 ditambah 10 dan ditambah 10. Nah, cara mudahnya, Ahsan, kita lihat nih 10 dikali 3. Karena di sini nolnya 1, kita simpan dulu di paling belakang nolnya 1. Kemudian 1 dikali 3.
Kita simpan 3. Kayak gitu langsung 30. Udah? Oke. Nah, jadi saat kita mengalihkan 10 dengan angka apapun, kita itu harus menambahkan satu angka 0 ke angka sebelah kanan atau ke paling ujung kanan. Gitu. Nah, perkalian dengan angka 10. Di sini rumusnya itu A dikali B atau B dikali A. Ini adalah sifat komutatif. Nah, 10 dikali 3 sama dengan seperti 3 dikali dengan 10. Hasilnya akan tetap sama, yaitu 30. Cara mudahnya, kayak gini, 3 dikali 10, 30. Nolnya kita simpan di belakang dan 3-nya dikalikan dengan 1. Sekarang, kalau tadi kita belajar perkalian, sekarang pembagian. Ini gimana coba? Kalau pembagian, Ahsan. Kalau perkalian kan tadi nolnya kita simpan di belakang. Kalau pembagian, nolnya dikemanain? Kita bawa nggak? Kita simpan nggak? Atau tidak? Dihilangkan. Dihilangkan. Betul. Kalau pembagian, karena di 30 di sini 30 dibagi dengan 10. Sama-sama mempunyai nolnya 1. Maka dari itu kita harus menghilangkan nol. Nol yang ada pada 30 dan nol yang ada pada 10. Jadi 3 dibagi 1 itu 3. Nah, lalu dalam apa ya? Dalam menjumlahkan atau membagi atau mengkali apapun ada beberapa urutan nih. Urutannya kita itu harus eh, memerhatikan terlebih dahulu operasi yang ada tanda kurungnya. Kedua, kita harus memerhatikan perkalian dan pembagian secara berurutan dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Jadi kalau misalnya ada soal perkalian atau pembagian dan penjumlahan juga pengurangan, kita harus lebih dahulukan yang sebelah kiri dulu ke sebelah kanan. Tapi kita harus melihat yang kita dahulukan itu harus yang perkalian atau pembagian dulu. Kemudian, urutan ketiga, kita bisa mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan secara berurutan juga dari kiri ke kanan. Kalau seperti ini, apa dulu yang harus kita lakukan? Tanda kurung dulu. Tanda kurung, berarti berapa nih yang tanda kurung? Satu, satu, Ini yang pertama, lalu hasil yang ditanda kurung satu. ini kita kalikan dengan 34. Kalau misalnya seperti ini, 4 dikali 3 dikali 2, yang harus kita dahulukan adalah dari sebelah kiri. Nah, kalau misalnya seperti ini, apa yang harus kita dulukan? Penjumlahan atau perkalian dulu? Sekali. Perkalian berarti dari sebelah kiri sampai ke sebelah kanan. Selanjutnya, kalau misalnya kayak gini, Hasan. Mana dulu? Pengurangan dulu atau penjumlahan dulu? Kurang. Mm-mm. Setelah itu, kalau kayak gini, Membagi. pembagian dulu. Oke, good job. Kalau kayak gini, apa yang harus kita operasikan terlebih dahulu? Iya, betul. Perkalian lalu penjumlahan. Nah, sekarang coba Ahsan hitung. Berarti kita harus dahulukan yang dalam kurung. Jumlahnya berapa? Semuanya 40. Good job. Sekarang, kalau kayak gini, berapa? 44. Oke, good job. 5. Kalau kayak gini, Kapan? oke, good job. Ahsan udah mulai cepet nih hitungnya. Kalau kayak gini,
Hasilnya berapa? Berapa? Oke, 60. Good job. Ini hasilnya berapa, Hasan? enam. Oke, sip. Keren. Hitungnya cepet nih. Nah, nomor 6 berapa nih? Apa dulu yang kita operasikan? Berarti yang kali dulu. Berapa nih Sama hasilnya? dengan 10. 10. Coba kita cek. Sip. Oke, karena Hasan berhitungnya cepat, waktunya Hasan mengerjakan di platform. Keren ya, Hasan belajarnya hari ini cepet banget. Udah nggak sabar ya mau lomba nih. Berhitungnya makin cepet. Oke, buka pelajaran. Nah, oke. Kalau ada yang bingung, kasih tahu ya. Oke, good job Hasan. Keren banget. Bagian 2 di bawahnya Hasan. Sebutkan bilangan terbesar yang kurang dari 24. Yang kurang dari 24 tapi yang paling besar bilangannya adalah Oke, 8. Lalu diklik enter. Oke, selanjutnya. Sebutkan bilangan terkecil yang lebih besar dari 17. Berarti yang 20. Hmm, lebih besar dari 17 tapi yang terkecil. 24. Iya, 24. Good job. Klik enter. Nomor 2. Sebutkan semua bilangan yang tidak lebih besar berarti yang lebih kecil dari 8. 8-nya ikut ya.
diajak. Oke, nomor 3. Sebutkan semua bilangan yang tidak kurang dari 21. 24, betul. 30, betul. 80, betul. Oke, oke, keren nih. Gimana? Susah nggak perhitungan lisan hari ini? Gampang. Gampang. Wih, Gampang. keren banget Hasan. Oke, kita lanjut ya. Ke Ya. materi yang selanjutnya. Keren nih latihan soalnya Hasan. Kayaknya nanti siang lombanya lancar deh. Berhitungnya cepet. Oke, udah kelihatan belum? Nah, sekarang kita belajar tentang bilangan asli. Dalam bilangan asli itu, waktu itu kita belajar ada bilangan satu digit, dua digit, dan multi digit. Nah, kemudian katanya bagaimana angkanya berbeda dari angka. Lalu, angka itu ditulis dengan digit. Jadi, misalnya, kalau ada dua angka berarti ada, eh, kalau misalnya ada satu angka, tapi angkanya itu 10, berarti itu ada dua digit. Digit itu merupakan lambang penulisan digitnya. Kayak gini nih, apa itu yang terbesar dan angka terkecil? Bisa ya kalau misalnya membedakan angka yang paling besar, angka yang paling kecil bisa? Oke, kalau Bisa. misalnya menyusun angka urutan menaik itu kayak gimana coba? Menaik dari yang terkecil dulu atau dari yang terbesar dulu? Dari yang kecil Oke, kalau menaik dari yang terkecil. Kalau menurun, ke besar. ya dari yang terbesar sampai ke yang terkecil. Bisa ya? Ya. Bisa. Membedakan halaman dan lembar? Tahu? Tahu. Oke. Nah, sekarang coba ya. Ini kayak kemarin nih. Ini nomor satu. Saudara Gilo dan Aren telah bersama selama 17 tahun. Berapa umur mereka bersama 4 tahun lalu? Lalu, berapa umur mereka akan bersama 11 tahun? Setelah 11 tahun. Nah, Gilo dan Aren ini mereka bersama-samanya udah 17 tahun nih. Nah, caranya biar tahu umur mereka yang sekarang berarti kita kurangi dulu 4 tahun lalu. Gilo dikurangin 4 tahun, Aren pun dikurangin 4 tahun. Berarti 4 tahun lalu itu berapa? Nah, ini kan ada dua orang nih. 4 ditambah 4 jadi 8. Jadi, 17 tahun dikurangi 8. Berapa? 9. 9. Oke. Jadi, 4 tahun lalu mereka 9 tahun bersama-samanya. Nah, kemudian berapa umur Gilo dalam 11 tahun? Berarti diapain? Yang tadi kan dikurang karena 4 11 tahun lalu. tambah Kalau misalnya kita akan menghitung bersama-sama, setelah, kalau misalnya kata-katanya setelah 11 tahun, berarti ditambah. Gilo 10 ditambah. Mm-mm. Jadi, tambah 17 7 ditambah berapa? tambah 11. 11-nya kan ada 2, jadi berapa? Jadinya 21. Tuh, 22. iya, 17 ditambah 22. Berapa tuh? 29. Hmm? 29. Iya, 39. Jadi, jawabannya dalam 11 tahun. Oke, berapa umur mereka akan bersama setelah 11 tahun? Jadi umurnya yaitu selama 39 tahun.
Nah, kalau yang ini nih, katanya Nata memberi nomor halaman di buku catatannya dari 10 hingga 8. Berapa angka yang ditulis Nata? Dari 10 sampai 18 ada berapa angka? Masih ingat? Ada Ada berapa? kan? 9 angka. Ada 9 angka. Dari 10 sampai 18 ada 9 angka. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka 10-nya ikut kita hitung. Katanya berapa angka yang ditulis Nata, jadi berapa? 9 Desember Hmm, kan ini. 9. Katanya dalam nomor. 18. Mm-mm. Kalau dalam halaman itu berarti dikali 2, jadi 9 atau tambah 9. Berarti 9 dikali 2, 18. Aduh, sebentar. Nah, good job. Coba sekarang Asen kerjakan yang ada di platform deh. Ya, masih ingat gak? Bilangan dua angka terkecil yang notasinya tidak mengandung angka satu dan nol. Kan angka satu dan nol itu adalah angka terkecil. Nah, terkecil selanjutnya adalah angka berapa? Tadi Berarti 22. apa? 22. Lalu, bilangan dua angka terbesar yang jumlah satuannya dikurangi 5 dari bilangan puluhan. Angka terbesar dari 1 sampai 9 berapa? Angka terbesar Dari 1 sampai dengan 9. 9. Iya, 9. Berarti puluhannya 9. Lalu, satuannya dikurangi 5. 9 dikurangi 5, 9. 4. 4. Berarti tadi angka puluhannya 9, angka satuannya 4. Jadi 94. Hmm, salah ketik. Oke, nomor 2. Iwan memberi nomor pada semua halaman album fotonya tentang binatang. Totalnya ada 12 halaman di album foto. Nah, dengan menggunakan kartu, tunjukkan nomor seluruh halaman yang ditulis dengan satu nomor. Berarti nomornya diseret, dipindahkan. Berarti, iya itu halaman 1 sampai warna ungu. Nah, kayak gitu. Coba, oke. 3 dong. Nah, bisa nggak sampai jadi warna ungu agak tengah-tengah? Tengah-tengah kotak Ahsan. Nah, itu masuk tuh. Nah, Ya, diketik lebih gampang. oke, udah di checklist dulu kalau udah sampai situ. Oke, bagian 2. Sekarang kan itu baru sampai dengan 9. Nah, lalu angka yang 10, 11, dan 12-nya seret lagi ke sini. Nah, gitu. Satu dengan 0. Nah, terus 11.
Oke, ada berapa digit? Aduh, belum diisi bawahnya bentar, Hasan. Bawahnya belum diisi. Ada berapa digit? 1 sampai 9 kan ada 9. Terus 10 sampai 12 ada berapa angka? Iya. Ada 3 angka kan? 3 angka berarti 6 digit. 9 ditambah 6 berarti ada berapa? 5, Ada 15. 15. Iya. Oke, nomor 3. Terus, Odd memberi nomor pada semua halaman buku catatannya. Totalnya ada 20 halaman di buku catatan. Nah, kalau 20 halaman berarti ada berapa digit yang ditulis? Kalau 1 sampai 9 kan 9. Berarti 10 sampai 20 itu ada satu buku, sebentar. 20. Berapa angka? 10 tambah 10, 20. Berarti ada 39. 39. 31 angka. Betul gak? Oke, nomor 4, Hasan. Nomor 4 itu bisa deh, Hasan. Bilangan yang jumlah angkanya kurang dari 9. Hasan jumlahkan angka-angka itu. Kayak misalkan ini ada 26 nih. Kalau kita jumlahkan hasilnya 8. Berarti ini masuk. Berarti ada 26, 34, 15, dan 52 yang kurang dari 9. 15 dan 52. Kalau misalnya yang sebelahnya, bilangan, ya, bilangan yang jumlah angkanya lebih besar dari 12. Lebih besar dari 12 jumlah angkanya. Jumlah angka itu ini, kan ada 8 sama 1. Nah, dijumlahkan apakah itu lebih besar atau tidak? Itu kan 9. Berarti kurang dari dong. Nah, ya. Berarti ada angka apa aja? Ada 94, 78, 97, dan 89. 89-nya mana? Udah. 94 belum ikut 94. Nah, oke. Nomor 5. Tempat perlindungan Mr. Trudy memiliki beberapa teropong warna-warni untuk mengamati burung, katanya. Ketika Iwan dan Odd masing-masing mengambil satu teropong merah dan Mr. Trudy itu membawa 3 teropong biru. Jadi ada 6 teropong. Saat mentransfer kartu, tunjukkan berapa banyak teropong yang ada di cadangan pada awalnya. Oke, berarti Ahsan tarik teropong yang merah ke sini. Lalu Ahsan tarik teropong yang biru ke dalam, tarik 3 teropong, nah ke situ. Oke, coba diklik checklist. Oke, berapa banyak teropong yang awalnya ada di cadangan? Berarti tadi awalnya itu ada bentar. Berapa tadi 28. sebelumnya? Ada 5 dong. Kan 3, 3 teropong yang dipegang, dan 2 teropong merah. Jadi ada 5. Nomor 6.
Berapa tuh? Berapa banyak hewan yang ada di cagar Mister Trudy? 9. Hmm, Dari 9 dikurangi 2. Oke, gue cek. Kan dalam 1 tahun hewan ini akan berumur 12. Berarti ini satu, ini satu, dan ini satu. Oke, lalu Hasan pilih yang di bawah. Pilih ekspresi yang dapat dikurangi. Ini satunya ada berapa kali? Berarti yang 12 bagian 2 Hasan. Pilih ekspresi yang dapat digunakan untuk menghitung hewan bersama 2 tahun yang lalu. Berarti 9 dikurangi 6. Mm. Ini sebenarnya ada yang salah, Miss kasih tahu deh jawabannya bentar. Soalnya itu harusnya bukan 16. Isinya 4 Hasan. Oke, terus nomor 9. Iya ada berapa yo? Ada 24. 24 kantor. Nomor kantor. Oke, nomor 10. Penting untuk membuka akses ke sistem pengawasan video untuk melakukan. Temukan jumlah angka 2 digit terkecil dan jumlah 2 digit angka. Berarti 2 digit angka 2 digit itu berarti angka pertamanya 2 karena yang terkecil. Dan yang terakhirnya adalah 9. Temukan jumlah angka 2 digit terkecil dengan jumlah 2 digit angka dan 2 digit jumlahnya ada 2 digit angka dan angka 2 digit terkecil. Angka 2 digit terkecil 29. Kan duanya adalah angka yang paling terkecil. Oke, selanjutnya. Oke, jumlah digit dari 3 hingga 33. Berapa tuh?
20 ditambah 20, 40. 40 ditambah 10, 50. Lalu 50 ditambah 5 dikit. 55 jadinya ya. Di saudara kembar Roya dan Dara, apa mereka yang memiliki adik perempuan Evelyn yang berusia 7 tahun. Nah, datang ke cagar alam. Semua saudara perempuan telah bersama selama 29 tahun. Berapa umur Roya? Kayak tadi. Itu tahun pendek dan Ya, berapa? sempat tahun. Nih, kan 29 telah bersama-sama. Berarti 29 dikurangi berapa? 7-nya 2 kan? Ini ada 2 saudara perempuan. Dikurangi Berarti 14 ya. Berapa tuh? 15 kan? Kemudian 15 ini kan ada 3 orang nih. Satu, dua, tiga tiga. Oh, kembar. Bentar. Sebentar. Miss takut salah kasih taunya. Berusia 7 tahun datang ke cagar alam. Telah bersama semua saudara perempuan telah bersama dua. Udah sama-sama memiliki adik perempuan. Oh, adik perempuan ini berarti ini kan kembar, berarti berempat. Berarti tadi 15 dikurangi 4 berapa? yang jelas 15 dikurangi 4. artinya Iya, di umur Roya dan Dara 11 tahun. Jumlah kunjungan ke cagar alam berisi angka alami dari 10 hingga 60. Berapa kali angka 5 ditulis? Berarti ada 15 terus 25 ya. empat 2, 5, 4, 5, 50, 55, 15 berarti. berapa Oke, nomor 14 nih. Berapa poin yang diperoleh oleh Remus? Remus itu yang mana?
Oh, katanya Remus mencapai zona biru sebanyak 2 kali. Berarti 11 dikali 2, 22. Dan zona oranye sebanyak 1 kali. 22 ditambah 23. Berapa? 40 Ini eh, sip. Kemudian, poin yang didapat oleh Ton. Mana Ton? Oh, Ton kan dan Remus bareng-bareng. jadi sama. Berarti sama kalau Ton dan Remus bareng-bareng. Kalau siapa yang memenangkan permainan ini, berarti Sam, karena Sam lebih banyak tuh. Sedangkan Ton dan Remus, tulis aja SAM. SAM. Nah, Sama. Sam. Oke, satu nomor lagi. Oke, hewan-hewan tersebut diangkut ke cagar alam dengan kereta yang sangat panjang. Gerbong-gerbong di kereta bergantian dan kemudian berjalan dengan urutan yang sama seperti pada gambar. Gerbong ke-9 berarti yang mana? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Setelah ini berarti delapan, sembilan. Berarti apa ini? Kudanil ya? Betul nggak? Oh, Daniel. Iya, kudanil. Lalu di bawahnya masih ada lagi berapa banyak hewan yang bepergian ke dalam gerbong 16. 16. Berarti dua, soalnya dia jerapah. Ke-16. Oke. Yeay, selesai. Masih ada ya satu lagi ya. Diklik sampai buka profil, Asan. Tunggu, sabar. Oke. Nanti ya nomor tiganya. Kita lanjut dulu. Oke. Gimana? Susah nggak? Susah. Oke. Susah yang ini atau yang perhitungan Lisa? Saya Oke, oke. Kita lanjut ya. Mana ya? Belum kelihatan ya? Oke. Masih ingat yang kemarin ini apa? Masih ingat ini Trimino? Masih. Kalau Trimino itu kotaknya ada berapa, Hasan? Kalau Domino? Kalau Tetramino? Oke, sip. Good job. Nah, di sini potong gambar. Ada tugas nih, potong gambar menjadi 4 bagian yang sama sehingga potongannya berada di sepanjang sisi sel. Itu kan kita harus menghitung dulu jumlahnya itu. Gambar yang ini ada 12. Ada 12 eh, kotak. Berarti kita harus memotong menjadi 4 bagian. Berarti akan mendapatkan berapa bagian nih? 12 dibagi dengan 4. Berarti kita mendapatkan masing-masingnya 3, 3, 3, 3. Jadi kita membentuk harus seperti bentuk trimino. 3, 3, 3, 3. 3 kotak kayak gini. Ini 3 kotak, ke atas 3 kotak, ke samping 3 kotak. Atau bisa buat gambar kayak gini, 3, 3, 3. Kayak bisa ya kalau kayak gitu. Oke,
Kalau di sini sekarang potong gambar menjadi 4 bagian lagi yang sama sehingga potongannya berada di sepanjang di sepanjang sisi sel. Lalu temukan semua kemungkinan metode pemotongan yang berbeda. Oke, ini totalnya ada 16 nih, Asan. Kita harus memecah menjadi 4 potongan. Berarti 16 dibagi 4 berapa? Berapa, Hasan? 16 dibagi 4. Hah? 4. 4. Berarti kita harus memotong seperti tetramino. Yang 4, 4, 4, 4. Nah, cara pemotongannya itu bisa kayak gini, lurus, lurus, lurus. Bisa juga kayak tetramino yang ada bentuknya. Kayak gitu. Kayak gini ya. Kayak huruf Z Ya. atau zigzag. Oke, bisa juga yang kotak-kotak, bisa juga yang seperti huruf T. Oke, bisa ada 3 Terbaik. solusi. Z. Coba kalau kita potong jadi 3 bagian. Ini totalnya ada berapa nih, Hasan? Ada 9 nih. Hasan harus potong jadi 3. Kira-kira kayak gimana? 9 bagi 3. Semuanya harus ada 3 kotak. Bentar. Hasan pakai anotet potongnya. Ini. Boleh? Ini. Hmm? Ini. Oke, good job. Sip, betul ya. Sama. Kalau misalnya bentuknya sekarang kayak gini. Ini ada 12 totalnya. Kita harus potong jadi 3 bagian. Berarti masing-masing bagiannya ada 4 kotak. Ini. Hmm? Tuh, dua. Ayo, coba ulang. Masing-masing bagiannya harus ada 4. Iya, itu ada 4. Terus? Mesin itu ada 4. Oh iya, masing-masing harus ada 4. Oh iya, itu betul-betul. Oh, 1, 2, 3, 4. Pinggir deh kayaknya. Nah, kayak gini ya, maksud Hasan. Bisa juga dibalik ke ini yang lebih panjang. Yang ungunya yang lebih panjang bisa. Kalau sekarang potongannya kayak gini. Hasan potong jadi 4 bagian. Mm-mm, bisa. Oke, bisa-bisa. Kreatif nih Hasan potong-potongnya. Oke, bisa ya. Berarti bisa nih Hasan untuk motong-motong kayak gitu. Sekarang coba langsung ke yang terakhir di platform Hasan. Yang kakinya 4. Yang mana saja yang kakinya 4? Masih ada.
Ini kakinya empat. Ini empat. Ini. Nah, oke, udah segitu. Oke, nomor dua. Larissa memiliki tiga pasang sarung tangan. Satu pasang berwarna putih, satu lagi warna hitam, dan satu lagi abu-abu. Brownie itu mencuri dua sarung tangan yang warnanya berbeda dari Lara. Berapa sarung tangan? Dengan warna yang sama, yang tersisa berarti sisanya satu. Karena sarung tangan lain dicuri dengan warna yang berbeda. Vera, Lia, dan Daria dan juga Lena berjalan-jalan nih. Vera mengenakan gaun untuk berjalan-jalan dan mengepang rambutnya. Daria mengepang rambut dan tidak membawa layang-layang. Oke, untuk jalan-jalan Lena, pergi jalan-jalan tanpa boneka. Tuliskan nama gadis di bawah. Berarti yang bawa layang-layang yang Lia. Layang-layang oren. Layang-layang oren, Lia. Layang-layang biru, Vera. Daria yang pakai baju warna oranye. Lena yang pakai ungu. Oke, sip. Nih, katanya Ismail, siswa kelas 3 melakukan tindakan sesuai dengan diagram yang ditulis di bawah. Pada skema pertama, dia mau memulai perhitungan dengan angka 21, diakhiri dengan 10. Untuk menghasilkan, mana? 21 diakhiri dengan 10. Pada skema kedua, dia memulai dengan angka 17 dan berakhir dengan angka 19. Tindakan apa yang dilakukan untuk setiap rantainya? Berarti 21 kan dikurangi 7, berapa nih? 21 dikurangi 7, sisanya 14. Lalu, 14 itu dikurangi, dikurangi. Ditambah 21 ditambah 7. Oh, ditambah. 21 ditambah 7, 28. dua puluh 28. delapan berarti dikurangi 6. Ini minus 6. Dua, 28 dikurangi 6 kan 22. 22 ditambah 12, 34. Ditambah dikurang. Tuh, 22 dikurang 12, jadi 10, betul. Kalau yang 17 berarti itu di bawahnya ditambah 7. Plus 7. Pakai tanda plusnya. Oke. Ngerti nggak caranya yang nomor 4 ini? Kalau yang pertamanya dikurang, berarti yang kedua ditambah. Iya, berarti yang tadi itu kita harus menemukan penjumlahan apa yang akan menghasilkan angkanya itu yang terakhir gitu. Nah, ini nomor 5 yang terakhir. Pakai lebih besar atau lebih kecil. Dari angka yang paling besar dulu, 7 nih. 7 kan berarti di sini. 7 lebih besar dari berapa?
Hmm. 5. 5 lebih besar dari Dan 3. Iya. Satu kurang dari berapa? Satu kurang dari 3. 3 lebih kecil dari 5 dan 5 lebih kecil dari 7. Kayak gitu. Oke. Gimana hari ini? Banyak sulitnya atau banyak mudahnya? gampang, Hah? gampang. Gampang. Oke. Sebentar lagi hari ini Ahsan akan lomba nih. Oh, Semoga lancar ya Ahsan ya. oh. Oke. Jadi hari ini yang udah Ahsan ketahui kita belajar apa saja Ahsan? Perhitungan lisan tentang apa? Iya, perkalian dan pembagian. Terus ada lagi? Hmm? Tanda kurung, Iya, tanda kurung atau aturan-aturan untuk operasi suatu operasi matematika. Coba Miss tanya kalau misalnya ada tanda kurung, ada penjumlahan, ada pengurangan. Apa yang kita duluin? tanda kurung Oke. Kalau misalnya ada perkalian pembagian, yang diduluinnya dari sebelah dari kanan dulu atau sebelah kiri? sebelah kiri. Oke. Terus kalau misalnya ada perkalian lalu pengurangan, apa dulu? Pengurangan dulu atau perkalian dulu? Oke, good job. Berarti hari ini Ahsan udah belajar banyak hal. Yang menurut Ahsan hari ini sulit apa Ahsan? Yang nomor dua, Yang nomor 2, yaitu tadi tentang apa ya? Tentang tentang menghitung apa ya? Menghitung jam umur ya. umur Menghitung ya mereka bersama-sama. orang. Menghitung orang-orangnya. Tapi semoga di pertemuan selanjutnya Ahsan bisa lebih fokus dan menjadikan pelajaran-pelajaran itu nggak sulit lagi ya. Oke, sip. Nah, menurut Ahsan yang paling seru yang mana? Perhitungan lisan. Oke, thank you Ahsan. Nah, sampai jumpa di minggu depan hari apa? Hari Jumat, sore-sore ya. Oke, Ya, semoga nanti sebentar lagi nih Ahsan mau ini. Mau apa? lomba. Mau lomba. Mungkin tak ada. Enggak, Miss nggak Ada. ada. Miss ngajar jam segitu. Miss ada ngajar lagi. Oh, Oke, nanti Ahsan sama siapa ya namanya? Ntar Miss cek dulu. tadi Bukan, ke tadi Adit. Ahsan cari ke Adit terus deh. ya tadi tuh jarang kelihatan. Jarang kelihatan. Oke, oke. Mana ya? Kita cek dulu. Oke. Ahsan sama nanti nama tutornya itu Ria Puan Aditama. Apakah itu ke Adit? Apakah bukan ya? Oke, semoga kalau misalnya Ahsan ingin bertemu dengan Kak Adit, semoga itu Kak Adit ya. Ya, Oke, oke. Sebelum Miss tutup, hari ini kita foto dulu seperti biasa. oke. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Hasan. Sampai jumpa Ya. minggu depan. Semoga siang ini Hasan lancar. Jangan deg-degan ya. Dan dan ketemu Kak Adit. Dan ketemu Kak Adit, ya betul. Oke, semoga lancar. Jangan deg-degan. Ya, Hasan enjoy aja ngerjainnya sebisa Hasan. Yang itu penting ada berapa orang ya? banyak kan kok, banyak banget orang yang ikutnya. Di kelas Miss juga ada yang ikut lagi. Terus beberapa orang dari tutor lain juga banyak. Anak-anaknya banyak yang ikut. Jadi jangan deg-degan soalnya Asan berpikirnya gak apa-apa, kita coba dulu, kita pengen tahu dulu nih soalnya kayak gimana kalau ikut kompetisi. Jadi nanti Asan bisa terbiasa ikut lomba-lomba lainnya. Oke? Ya, Semangat oke. ya. Dadah, Ya, sampai jumpa. udah.
Dadah. Jumpa. Bye, Dadah. Miss tutup ya. Iya.